Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kalian semuanya selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Dan silahkan like, komen, serta subscribe supaya channel ini terus berkembang dan bisa menyediakan berbagai kisah untuk kalian semuanya. Melihat ayam betinanya bertelur, Baginda tersenyum. Beliau memanggil pengawal agar mengumumkan kepada rakyat bahwa kerajaan mengadakan sayembara untuk umum. Sayembara itu berupa pertanyaan yang mudah, tetapi memerlukan jawaban yang tepat dan masuk akal. Barang siapa yang bisa menjawab pertanyaan itu akan mendapat imbalan yang amat menggiurkan, yaitu 1 pundi penuh uang emas. Tetapi bila tidak bisa menjawab, maka hukuman yang menjadi akibatnya. Banyak rakyat yang ingin mengikuti sayembara itu, terutama orang-orang miskin. Beberapa dari mereka sampai meneteskan air liur. Mengingat beratnya hukuman yang akan dijatuhkan, maka tak mengherankan bila pesertanya hanya 4 orang. Dan salah satu dari peserta yang amat sedikit itu sudah pasti adalah Abu Nawas. Aturan main sayembara itu ada 2. Pertama, jawaban harus masuk akal. Kedua, peserta harus mampu menjawab sanggahan dari Baginda sendiri. Pada hari yang telah ditetapkan, para peserta sudah siap di depan panggung. Baginda duduk di atas panggung. Beliau memanggil peserta pertama. Peserta pertama maju dengan tubuh gemetar. Baginda bertanya, "Manakah yang lebih dahulu, telur atau ayam?" "Telur," jawab peserta pertama. "Apa alasannya?" tanya Baginda. "Bila ayam lebih dahulu itu tidak mungkin, karena ayam berasal dari telur," kata peserta pertama menjelaskan. "Kalau begitu, siapa yang mengerami telur itu?" sanggah Baginda. Peserta pertama pucat pasi. Wajahnya mendadak berubah putih seperti kertas. Ia tidak bisa menjawab. Tanpa ampun, dia dimasukkan ke dalam penjara. Kemudian peserta kedua maju. Ia berkata, "Paduka yang mulia, sebenarnya telur dan ayam tercipta dalam waktu yang bersamaan." "Bagaimana bisa bersamaan?" tanya Baginda. "Bila ayam lebih dahulu itu tidak mungkin, karena ayam berasal dari telur. Bila telur lebih dahulu itu juga tidak mungkin, karena telur tidak bisa menetas tanpa dierami," kata peserta kedua dengan mantap. "Bukankah ayam betina bisa bertelur tanpa ayam jantan?" sanggah Baginda memojokkan. Peserta kedua bingung. Ia pun dijebloskan ke dalam penjara. Lalu giliran peserta ketiga. Ia berkata, "Tuanku yang mulia, sebenarnya ayam tercipta lebih dahulu daripada telur." "Sebutkan alasanmu," kata Baginda. "Menurut hamba, yang pertama tercipta adalah ayam betina," kata peserta ketiga meyakinkan. "Lalu bagaimana ayam betina bisa beranak pinak seperti sekarang, sedangkan ayam jantan tidak ada?" kata Baginda memancing. "Ayam betina bisa bertelur tanpa ayam jantan. Telur dierami sendiri, lalu menetas dan menurunkan anak ayam jantan. Kemudian menjadi anak ayam jantan dewasa dan mengawini induknya sendiri." Peserta ketiga berusaha menjelaskan, "Bagaimana bila ayam betina mati sebelum ayam jantan yang sudah dewasa sempat mengawininya?" Peserta ketiga pun tidak bisa menjawab sanggahan Baginda. Ia pun dimasukkan ke penjara. Akhirnya yang ditunggu-tunggu tiba. Kini giliran Abu Nawas. Ia berkata, "Yang pasti adalah telur dulu baru ayam." "Coba terangkan secara logis," kata Baginda ingin tahu. "Ayam bisa mengenal telur, sebaliknya telur tidak mengenal ayam," kata Abu Nawas singkat. Agak lama Baginda Raja merenung. Kali ini Baginda tidak menyanggah alasan Abu Nawas. Abu Nawas mempunyai tetangga seorang tuan tanah yang kaya raya. Hampir seluruh penduduk desa bekerja di perkebunannya. Namun tuan tanah tersebut mempunyai sifat pelit dan bakhil. Selain berprofesi sebagai tuan tanah, ia juga menjadi rentenir. Hal inilah yang membuat Abu Nawas resah. Ia ingin membuat tetangganya itu bertobat atas perbuatannya. Setelah merenung agak lama, akhirnya Abu Nawas menemukan ide yang cemerlang.
Pada esok harinya, Abu Nawas menemui kawan-kawannya yang lagi nongkrong di warung. "Tadi malam aku mimpi dapat wangsit yang tidak bisa aku tolak," ucap Abu Nawas membuka percakapan. Salah satu dari kawan Abu Nawas bertanya, "Apakah isi wangsit dalam mimpimu, Abu Nawas?" Abu Nawas menjawab, "Aku mendapatkan wangsit apapun yang dititipkan kepadaku, maka akan beranak." "Maksudnya bagaimana, wahai Abu Nawas?" tanya mereka bingung. "Kalau kalian menitipkan padaku 1 ekor ayam, maka dalam beberapa hari ayamnya akan beranak, dan ayam kalian akan menjadi bertambah. Begitu pula bila kalian menitipkan uang atau aku meminjam uang, maka beberapa hari kemudian uang kalian akan beranak dan tentunya uang kalian akan bertambah," jelas Abu Nawas. Sebagian kawannya ada yang percaya, ada juga yang tidak percaya. Jangan-jangan ini cuma akal bulus Abu Nawas untuk meminjam uang. "Nanti sore aku akan meminjami 1 ekor kambing kepada Abu Nawas," kata salah satu dari mereka. Yang lain menimpali, "Aku akan meminjamimu uang 2 dinar, wahai Abu Nawas." Silakan, dengan senang hati," balas Abu Nawas. Setelah 5 hari berlalu, ternyata benar, kambing dan uang yang dipinjamkan kepada Abu Nawas menjadi beranak. Yang meminjami 1 ekor kambing dikembalikan Abu Nawas menjadi 3 ekor kambing. Yang meminjami uang 2 dinar dikembalikan Abu Nawas menjadi 5 dinar. Berita tentang Abu Nawas tersebut tersebar ke seluruh penduduk desa dan sampai ke telinga tuan tanah pelit yang menjadi rentenir. Dengan ditemani beberapa pengawalnya, tuan tanah itu mendatangi rumah Abu Nawas. "Wahai saudaraku Abu Nawas, adakah keperluan yang kau inginkan? Katakan saja, nanti aku bisa meminjamimu," ucapnya merayu. "Maaf tuan, kayaknya saat ini saya tidak membutuhkan apa-apa," balas Abu Nawas. "Baiklah, nanti kalau kamu perlu apa-apa, datang saja padaku, jangan sungkan-sungkan," timpal si tuan tanah dengan senyum yang ramah. "Baik tuan, kapan-kapan saya akan ke rumah tuan," ucap Abu Nawas. Tuan tanah dan para pengawalnya pun pamit pulang meninggalkan rumah Abu Nawas. Di suatu sore, Abu Nawas merasakan lapar. Ia tak mempunyai apapun di dalam rumah untuk dimakan. Kemudian Abu Nawas mendatangi tuan tanah untuk meminjam 3 butir telur. Dengan senang hati si tuan tanah menyambut dan meminjamkannya kepada Abu Nawas. 5 hari kemudian Abu Nawas mengembalikan telur yang dipinjaminya. Si tuan tanah menerimanya dengan senang hati. Di saat itu ia membuka bungkusan yang dibawa Abu Nawas. Jumlah telurnya bertambah menjadi 5. "Kok telurnya ada 5?" tanya tuan tanah pura-pura tidak tahu sembari tersenyum. "Tidakkah tuan mendengar kabar? Apapun yang saya pinjami pasti beranak," ujar Abu Nawas. Si tuan tanah pun tersenyum bahagia. Ia lalu menawarkan pinjaman-pinjaman lain kepada Abu Nawas. Namun Abu Nawas menolaknya dengan alasan sedang tidak butuh. Hingga pada suatu hari, Abu Nawas kembali mendatangi tuan tanah yang kaya raya itu. "Ada perlu apa, wahai saudaraku Abu Nawas?" tanya si tuan tanah. "Saya ingin meminjam uang 1.000 dinar," jawab Abu Nawas. Jumlah uang yang terbilang cukup banyak. Dengan uang segitu bisa untuk menggaji seluruh karyawan tuan tanah selama sebulan. Tuan tanah kaya raya itu segera membuka berangkas uangnya dan meminjamkan uang sejumlah 1.000 dinar kepada Abu Nawas. "Ini uangnya wahai saudaraku, silakan dibawa pulang," ucap tuan tanah sambil memberikan uangnya. Abu Nawas pun pulang dengan membawa uang 1.000 dinar. Sementara tuan tanah yang pelit itu berhayal, "Tidak lama lagi uangku akan bertambah banyak," ucapnya dalam hati kegirangan. Hari berganti hari, si tuan tanah merasa tidak sabar menunggu kedatangan Abu Nawas. 5 hari berlalu, Abu Nawas masih belum juga datang. Tak terasa sudah berjalan 1 bulan dan Abu Nawas tak kunjung datang ke rumahnya karena tidak sabar. Si tuan tanah mendatangi Abu Nawas dengan didampingi pengawalnya. "Wahai Abu Nawas, sudah sebulan aku menantimu.
tapi kamu malah tidak datang," kata si tuan tanah. "Oh iya tuan, maafkan saya. Sebenarnya saya akan ke rumah tuan, namun saya sangat sibuk. Tapi berhubung tuan sudah ada di rumah saya, sekalian saja ada yang mau saya sampaikan kepada tuan," kata Abu Nawas beralasan. "Tidak apa-apa wahai saudaraku, silakan. Apa yang mau kau bicarakan?" balas tuan tanah. "Begini tuan," Abu Nawas mencoba menjelaskan. "Uang yang tuan titipkan padaku 3 hari kemudian mati. Boro-boro bisa beranak, yang ada malah mati tak tersisa." "Apa maksudmu wahai Abu Nawas?" tanya tuan tanah dengan penuh emosi. "Kamu mau mempermainkan aku ya?" sambungnya. "Tidak tuanku, tapi memang begitulah kenyataannya," balas Abu Nawas. Tak terima dengan hal itu, si tuan tanah lalu melaporkan Abu Nawas ke pengadilan agar Abu Nawas dihukum pancung karena telah menipu dirinya dengan jumlah uang yang sangat besar. Saat keduanya dihadapkan kepada hakim, si tuan tanah berkata, "Wahai hakim yang mulia, Abu Nawas telah menipuku. Katanya uang yang aku titipkan kepadanya bisa beranak, tapi kenyataannya ia menipuku dan tidak sepeser pun mengembalikan uangnya padaku. Saya minta supaya Abu Nawas dihukum pancung." Setelah mendengar kesaksian dari tuan tanah, sang hakim bertanya kepada Abu Nawas, "Benarkah seperti itu, wahai Abu Nawas?" Abu Nawas menjawab, "Wahai hakim yang mulia, saya sama sekali tidak menipu dia." "Lalu kenapa kau tidak mengembalikan uangnya?" tanya hakim. Abu Nawas kembali menjawab, "Dari awal sudah saya katakan padanya tuan hakim, apapun yang dititipkan padaku bisa beranak, dan kebetulan uang yang ia titipkan padaku bukannya beranak tapi malah mati, dan aku tidak mungkin mengembalikannya karena sudah mati." "Bukankah sesuatu yang beranak pasti bisa mati?" kata Abu Nawas menjelaskan. Sang hakim manggut-manggut dan membenarkan ucapan Abu Nawas. Memang segala sesuatu yang beranak cepat atau lambat pasti akan mati. Dengan ini Abu Nawas dibebaskan dari segala tuduhan dan tidak diwajibkan untuk mengganti rugi. Mendengar keputusan itu, si tuan tanah langsung jatuh pingsan. Ia tertipu oleh wataknya sendiri sebagai orang yang kikir dan berprofesi sebagai rentenir. Pada suatu hari yang teduh, sore itu Abu Nawas membuang kejenuhan dengan jalan-jalan keliling kampung. "Tumben kampung ini sepi, orang-orang biasanya banyak yang nongkrong di pinggir jalan," ucap Abu Nawas dalam hati. Kemudian ia berjalan menuju warung yang biasanya dijadikan tongkrongan warga. Di tempat itu juga sepi, tidak ada orang yang berkumpul. Akhirnya Abu Nawas memutuskan untuk pulang ke rumah. Tapi tiba-tiba dari kejauhan ia melihat banyak orang berkerumun di lapangan. Suara tawa dan tepuk tangan terdengar begitu meriah. "Pantesan jalanan kampung sepi, ternyata ada tontonan menarik," ucap Abu Nawas. Karena penasaran, ia pun mendatangi tempat itu. "Ada tontonan apa ini?" tanya Abu Nawas kepada salah satu warga. "Ada pertunjukan gajah ajaib," jawabnya singkat. "Gajah ajaib? Gimana maksudnya?" tanya Abu Nawas semakin penasaran. "Gajah itu bisa mengerti bahasa manusia," jawabnya lagi. Benar saja, saat Abu Nawas merengsek ke depan, tampaklah seekor gajah dan pawangnya sedang beratraksi. Di tengah pertunjukan sedang berlangsung, sang pawang menawarkan hadiah menggiurkan. "Ayo, siapa saja yang sanggup membuat kepala gajah ini mengangguk, saya kasih hadiah," teriak sang pawang kepada warga yang hadir. Tapi sebelumnya sang pawang membisikkan kepada gajah tersebut, "Apapun yang ditanyakan oleh penonton, kau harus menjawab dengan menggelengkan kepala. Bila ada yang menarik kepalamu dengan paksa untuk mengangguk, kamu tidak boleh kalah karena tenagamu lebih besar dari manusia." Lalu gajah itu menatap sang pawang seolah mengerti dan menuruti perkataannya. Abu Nawas melihat dengan cermat kelakuan bejat itu. Gajah yang luar biasa, ia bisa tahu bahasa manusia, gumam Abu Nawas. "Ayo, yang bisa membuat gajah ini mengangguk dapat hadiah," teriak sang pawang kembali.
Karena tergiur dengan hadiah menarik, banyak warga yang maju. Mereka satu persatu berusaha dengan berbagai macam cara, tapi tak ada yang berhasil membuat kepala gajah itu mengangguk. Sedangkan Abu Nawas masih berpikir keras bagaimana cara menaklukkan gajah tersebut. Bukankah gajah itu mengerti bahasa manusia? Aku punya ide untuk menaklukkannya, ujar Abu Nawas dalam hati. Ayo, siapa lagi yang mau mencobanya? Teriak sang pawang. Abu Nawas langsung mengacungkan tangannya seraya berkata, Saya Pak. Inilah saat yang ditunggu-tunggu warga. Mereka penasaran cara apa yang akan dilakukan oleh Abu Nawas, mengingat Abu Nawas terkenal dengan kecerdikan. Setelah berhadapan dengan gajah itu, kemudian Abu Nawas bertanya, Kamu tahu siapa aku? Gajah itu menggelengkan kepalanya. Apakah kau tidak takut kepada aku? Tanya Abu Nawas lagi. Lagi-lagi gajah cuma menggeleng. Apakah kau takut kepada Tuhanmu? Tanya Abu Nawas memancing. Gajah itu diam, sepertinya ia kebingungan untuk menjawab. Bila ia menggeleng, nanti Tuhan akan marah karena dikira ia berani kepada Tuhan. Tapi bila ia mengangguk, berarti ia tidak patuh kepada majikan. Gajah itu sedang kebingungan. Abu Nawas menggertak. Kalau kau tetap diam, akan aku laporkan kamu kepada Tuhanmu. Kalau kamu tidak takut kepada Dia. Akhirnya, gajah itu terpaksa mengangguk. Seluruh pengunjung terperangah dan kagum. Abu Nawas berhasil membuat gajah itu mengangguk. Ia pun memenangkan hadiah besar. Sore itu Abu Nawas menang. Pertunjukan pun bubar. Sang pawang pulang dengan perasaan dongkol kepada gajahnya. Ia pun bertekad akan mengalahkan Abu Nawas pada lain hari selanjutnya. Si pemilik gajah melatih binatang itu lebih keras lagi. Ia mengancam akan menghukum berat si gajah bila tak menuruti perintahnya. Kali ini gajah dilatih dan diperintahkan untuk mengangguk apapun yang ditanyakan oleh penonton. Nanti pokoknya kamu harus jawab dengan mengangguk kepala, terutama oleh si Abu Nawas. Saat hari balas dendam itu tiba, sang pawang kembali mengadakan sayembara. Siapa yang bisa membuat gajahnya menggelengkan kepala akan diberi hadiah besar. Banyak para warga yang mencobanya, tapi tak ada yang berhasil. Dan ketika semua warga menyerah, datanglah Abu Nawas. Belakangan melihat kedatangan Abu Nawas, para warga menyambutnya dengan tepuk tangan. Sang pawang melirik ke arah Abu Nawas dengan sinis. Kali ini kau tidak akan bisa mengalahkanku, ucap sang pawang dalam hati. Apakah Anda juga mau ikut? Tanya sang pawang kepada Abu Nawas. Seperti biasa, Abu Nawas mendekati gajah tersebut. Tahukah kau siapa aku? Tanya Abu Nawas. Gajah itu mengangguk. Apakah kau tidak takut kepadaku? Gajah itu tetap mengangguk. Apakah kau tidak takut kepada Tuhanmu? Pancing Abu Nawas. Gajah itu pun tetap mengangguk. Karena si gajah tidak mau tertipu untuk kedua kalinya, akhirnya Abu Nawas mengeluarkan bungkusan kecil berisi balsem. Tahukah kau apa guna balsem ini? Gajah itu tetap mengangguk. Baiklah, bolehkah aku gosok selangkanganmu dengan balsem? Gajah itu tetap mengangguk. Lalu Abu Nawas menggosok selangkangan gajah itu. Tentu saja, gajah merasa agak kepanasan dan mulai panik. Kemudian Abu Nawas mengeluarkan bungkusan yang cukup besar. Bungkusan itu juga berisi balsem. Maukah engkau bila balsem ini kuhabiskan untuk menggosok selangkanganmu? Tanya Abu Nawas. Gajah itu mulai ketakutan. Saking takutnya ia sampai lupa dengan ancaman sang majikan, sehingga ia terpaksa menggeleng-gelengkan kepala sambil mundur beberapa langkah. Abu Nawas berhasil memenangkan kembali hadiah, sedangkan sang pawang pulang dengan perasaan kecewa. Ia tak mau lagi mengadakan pertunjukan di kampungnya Abu Nawas. Alkisah, Abu Nawas mempunyai seekor burung nuri yang cantik. Tiap pagi dan sore Abu Nawas rajin memandikan burungnya. Pada suatu ketika, Baginda Raja Harun ar-Rasyid bertandang ke rumah Abu Nawas.
Kedatangan Paduka Raja yang tiba-tiba itu membuat Abu Nawas kaget. Pasalnya di rumah Abu Nawas tidak tersedia makanan untuk menjamu sang raja. "Tidak usah repot-repot Abu Nawas, saya hanya mampir sebentar. Bagaimana kabarmu? Lama sekali kamu tidak ke istana," ucap sang raja. "Alhamdulillah, keadaan saya baik-baik saja Paduka," balas Abu Nawas. Paduka Raja mengamati sekeliling rumah Abu Nawas. Saat matanya tertuju ke pojokan rumah, Paduka Raja melihat seekor burung nuri di dalam sangkar. "Kamu sekarang memelihara burung apa, wahai Abu Nawas?" tanya sang raja. "Itu burung nuri, wahai raja," jawab Abu Nawas. Sang raja kembali berkata, "Burung kamu bagus, bulunya juga indah. Saya suka sekali melihatnya. Kalau kamu berniat menjualnya, jangan ditawarkan kepada orang lain. Tawarkan saja kepadaku. Berapapun harganya, pasti aku akan membayarnya," kata sang raja. Abu Nawas tidak menjawab, ia hanya mengangguk kepalanya. Tapi dalam hati Abu Nawas berkata, "Mana mungkin aku menjual burung yang tidak berharga ini kepada Baginda?" Akhirnya keesokan paginya Abu Nawas datang ke istana. Dia datang dengan membawa burung nuri yang diinginkan Baginda. Abu Nawas tidak ingin menjualnya, dia ingin memberikan cuma-cuma kepada Baginda. Tapi di depan pintu gerbang istana ada dua orang pengawal yang menahannya. Mereka berdua adalah kepercayaan menteri istana yang dengki kepada Abu Nawas. "Ada keperluan apa kamu datang kemari?" tanya pengawal. Abu Nawas menjawab, "Tempo hari Paduka Raja datang ke rumah saya dan menyukai burung saya. Oleh sebab itu saya ingin memberikan burung ini kepada Paduka Raja." Salah seorang pengawal berkata, "Tinggalkan saja burung jelek itu di sini, biar aku yang menyerahkannya kepada Paduka Raja." Abu Nawas pun menurut. Dalam situasi seperti ini ia tidak mungkin melawan, tapi suatu saat mereka pasti akan mendapatkan balasannya. Kedua pengawal itu lalu menukar burung Abu Nawas dengan burung gereja. Setelah itu diserahkan kepada Paduka Raja. "Paduka Raja, ini ada titipan burung dari Abu Nawas," ucap pengawal. "Kurang ajar Abu Nawas," kata sang raja dengan nada penuh emosi. Sang raja merasa terhina dengan perbuatan Abu Nawas. Burung nuri yang diharapkannya, tapi burung gereja yang dikirimkan. Sang menteri yang dengki kemudian tersenyum puas melihat kinerja anak buahnya. "Kali ini engkau pasti akan kena hukuman, wahai Abu Nawas," ujarnya dalam hati. Tanpa menunggu waktu, saat itu juga Baginda Raja mendatangi Abu Nawas. "Hai Abu Nawas, kalau kamu menjual burung nuri kepadaku, aku tidak apa-apa. Tapi jangan kau kirim burung gereja ke istana. Itu suatu penghinaan bagiku," kecam Baginda Raja dengan mata memerah menahan amarah. Abu Nawas kaget mendengar perkataan Paduka Raja. Padahal yang ia kirimkan adalah burung nuri sesuai dengan keinginan sang raja. Tapi Abu Nawas tidak mempunyai saksi untuk membuktikannya. Sedangkan kedua pengawal yang menghadangnya itu adalah kepercayaan menteri yang dengki kepada dirinya. Tapi Abu Nawas tidak kehilangan akal. "Begini Paduka," tutur Abu Nawas mencoba meredakan amarah beliau. "Baginda, istana Paduka telah kemasukan dua orang penyihir." Raja bertanya heran, "Penyihir? Yang mana wahai Abu Nawas?" Abu Nawas menjawab, "Dua orang penjaga pintu istana itulah penyihirnya. Mereka telah menyihir burung nuri menjadi burung gereja. Kalau Paduka tidak percaya, tunggulah besok di istana. Paduka akan menyaksikan sendiri betapa hebatnya sihir mereka. Saya masih punya burung satu lagi Paduka." Sang raja bertanya, "Burung apa itu?" "Burung pipit Paduka yang mulia," balas Abu Nawas. "Burung pipit? Kamu sendiri kan tahu, saya tidak suka dengan burung pipit." "Bentar sang raja, sabar dulu. Paduka yang mulia, besok pagi saya akan pergi ke istana membawa burung pipit. Nanti bisa disihir menjadi burung nuri oleh kedua pengawal yang menjaga pintu istana." Pagi-pagi sekali Abu Nawas sudah tiba di istana. Dia membawa burung pipit di depan gerbang. Lagi-lagi Abu Nawas dicegat oleh kedua pengawal. "Ada perlu apa lagi kau di sini?" hardik si pengawal.
Sudah kubilang, Paduka Raja sedang tidak menerima tamu. Abu Nawas menjawab, maaf, kemarin aku keliru. Aku sebenarnya ingin memberikan burung pipit ini kepada Paduka, tapi aku keliru mengambilnya. Paduka pasti marah-marah mendapat kiriman burung nuri tersebut. Semua orang tahu Baginda sangat benci dengan burung nuri. Tiap tersesat di hutan pasti gara-gara burung nuri sialan itu. Maafkan aku telah membuat Baginda marah. Taruh saja di situ, biar nanti aku yang menyerahkan kepada Paduka, perintah pengawal istana. Terpengaruh bujukan Abu Nawas, kedua kaki tangan sang menteri itu pun menukar burung pipit dengan burung nuri. Setelah itu, mereka menyerahkannya kepada Paduka Raja. Keduanya bersukaria karena sebentar lagi Abu Nawas pasti akan mendapatkan hukuman yang berat dari sang raja. Paduka yang mulia, ini ada kiriman burung nuri dari Abu Nawas, ucap salah satu pengawal. Sang raja terperangah kaget. Ternyata benar apa yang dikatakan Abu Nawas. Kedua pengawal ini bisa menyihir alias menggelapkan barang yang bukan haknya, gumam sang raja. Ini burung nurinya, lalu di mana pipitnya? Sindir Baginda yang langsung membuat wajah kedua pengawal itu pucat pasi. Belum sempat kedua pengawal itu menjawab, sang raja langsung menghukum kedua orang tersebut dan dipecat dari pengawal istana. Tidak seperti biasa, hari itu Baginda tiba-tiba ingin menyamar menjadi rakyat biasa. Beliau ingin menyaksikan kehidupan di luar istana tanpa sepengetahuan siapapun, agar lebih leluasa bergerak. Baginda mulai keluar istana dengan pakaian yang amat sederhana, layaknya seperti rakyat jelata. Di sebuah perkampungan, beliau melihat beberapa orang berkumpul. Setelah Baginda mendekat, ternyata seorang ulama sedang menyampaikan kuliah tentang alam barzah. Tiba-tiba ada seseorang yang datang dan bergabung di situ. Ia bertanya kepada ulama itu, kami menyaksikan orang kafir pada suatu waktu dan mengintip kuburnya, tetapi kami tiada mendengar mereka berteriak dan tidak pula melihat penyiksaan-penyiksaan yang katanya sedang dialaminya. Maka, bagaimana cara membenarkan sesuatu yang tidak sesuai dengan yang dilihat mata? Kemudian, ulama itu berpikir sejenak dan dia berkata, untuk mengetahui hal yang demikian itu harus dengan panca indera yang lain. Ingatkah kamu dengan orang yang sedang tidur? Dia kadangkala bermimpi dalam tidurnya digigit ular, diganggu dan sebagainya. Ia juga merasa sakit dan takut ketika itu, bahkan memekik dan keringat bercucuran pada keningnya. Ia merasakan hal semacam itu seperti ketika tidak tidur. Sedangkan engkau yang duduk di dekatnya menyaksikan keadaannya seolah-olah tidak apa-apa. Padahal apa yang dilihat serta dialaminya adalah dikelilingi ular-ular. Maka jika masalah mimpi yang remeh saja sudah tidak mampu mata lahir melihatnya, mungkinkah engkau bisa melihat apa yang terjadi di alam barzah? Baginda Raja yang mendengar jawaban itu merasa terkesan dengan penjelasan ulama tersebut. Kemudian Baginda masih lanjut mendengarkan kuliah itu. Kini ulama itu melanjutkan kuliahnya tentang alam akhirat. Dikatakan bahwa di surga tersedia hal-hal yang amat disukai nafsu, termasuk benda-benda. Salah satu benda-benda itu adalah mahkota yang amat luar biasa indahnya. Tak ada yang lebih indah dari barang-barang yang ada di surga, karena barang-barang itu tercipta dari cahaya. Saking indahnya, maka satu mahkota jauh lebih bagus dari dunia dan seisinya. Baginda makin terkesan. Beliau pulang kembali ke istana. Baginda sudah tidak sabar, ingin menguji kemampuan Abu Nawas. Kemudian Baginda memanggil Abu Nawas untuk datang ke istana. Setibanya di istana, Raja berkata kepada Abu Nawas, wahai Abu Nawas, aku menginginkan engkau sekarang juga berangkat ke surga. Kemudian bawakan aku sebuah mahkota surga yang katanya tercipta dari cahaya itu. Apakah engkau sanggup, Abu Nawas? Sanggup, Paduka yang mulia, jawab Abu Nawas, langsung menyanggupi tugas yang mustahil dilaksanakan itu.
Tetapi Baginda harus menyanggupi pula satu syarat yang akan hamba ajukan. Sebutkan syarat itu, kata Baginda Raja. Hamba mohon Baginda menyediakan pintunya agar hamba bisa memasukinya. Pintu apa? Tanya Baginda belum mengerti. Pintu alam akhirat, jawab Abu Nawas. Apa itu? Tanya Baginda ingin tahu. Kiamat, wahai Paduka yang mulia. Masing-masing alam mempunyai pintu. Pintu alam dunia adalah liang peranakan ibu. Pintu alam barzah adalah kematian. Dan pintu alam akhirat adalah kiamat. Surga berada di alam akhirat. Bila Baginda masih tetap menghendaki hamba mengambilkan sebuah mahkota di surga, maka dunia harus kiamat terlebih dahulu. Mendengar penjelasan Abu Nawas, Baginda Raja terdiam. Di sela-sela kebingungan Baginda Raja Harun ar-Rasyid, Abu Nawas bertanya lagi, masihkah Baginda menginginkan mahkota dari surga? Baginda Raja tidak menjawab. Beliau diam 1000 bahasa. Sejenak kemudian, Abu Nawas mohon diri karena Abu Nawas sudah tahu jawabannya. Baginda Raja Harun ar-Rasyid kelihatan murung. Semua menterinya tidak ada yang sanggup menemukan jawaban dari 2 pertanyaan Baginda. Bahkan, para penasihat kerajaan pun merasa tidak mampu memberi penjelasan yang memuaskan kepada Baginda. Padahal Baginda sendiri ingin mengetahui jawaban yang sebenarnya. Mungkin karena amat penasaran, maka penasihat Baginda menyarankan agar Abu Nawas saja yang memecahkan 2 teka-teki yang membingungkan itu. Tidak begitu lama Abu Nawas dihadapkan di hadapan Baginda. Baginda mengatakan bahwa akhir-akhir ini ia sulit tidur karena diganggu oleh keingintahuan menyingkap 2 rahasia alam. Tuanku yang mulia, sebenarnya rahasia alam yang manakah yang Paduka maksudkan? Tanya Abu Nawas ingin tahu. Aku memanggilmu untuk menemukan jawaban dari 2 teka-teki yang selama ini menggoda pikiranku, kata Baginda. Bolehkah hamba mengetahui kedua teka-teki itu, wahai Paduka? Yang pertama, di manakah sebenarnya batas jagat raya ciptaan Tuhan kita? Tanya Baginda. Di dalam pikiran, wahai Paduka yang mulia, jawab Abu Nawas tanpa sedikit pun merasa ragu. Tuanku yang mulia, lanjut Abu Nawas, ketidakterbatasan itu adalah karena adanya keterbatasan, dan keterbatasan itu ditanamkan oleh Tuhan di dalam otak manusia. Dari itu manusia tidak akan pernah tahu di mana batas jagat raya ini. Sesuatu yang terbatas tentu tak akan mampu mengukur sesuatu yang tidak terbatas. Baginda mulai tersenyum karena merasa puas mendengar jawaban Abu Nawas yang masuk akal. Kemudian Baginda melanjutkan teka-teki yang kedua. Wahai Abu Nawas, manakah yang lebih banyak jumlahnya? Bintang-bintang di langit ataukah ikan-ikan di laut? Ikan-ikan di laut, Baginda, jawab Abu Nawas dengan tangkas. Bagaimana kau bisa langsung memutuskan begitu? Apakah engkau pernah menghitung jumlah mereka? Tanya Baginda heran. Paduka yang mulia, bukankah kita semua tahu bahwa ikan-ikan itu setiap hari ditangkapi dalam jumlah besar? Namun, begitu jumlah mereka tetap banyak, seolah-olah tidak pernah berkurang karena saking banyaknya. Sementara bintang-bintang itu tidak pernah rontok, jumlah mereka juga banyak. Jawab Abu Nawas meyakinkan. Seketika itu, rasa penasaran yang selama ini menghantui Baginda sirna tak berbekas. Baginda Raja Harun ar-Rasyid memberi hadiah Abu Nawas dan istrinya uang yang cukup banyak.